Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Tes dalam Bimbingan dan Konseling dalam mata kuliah Pemahaman Individu Teknik Tes. Saya sendiri Rizky Ayuandita dengan nomor induk mahasiswa 18034020004 dengan teman saya Umi Lailatul Badriah dengan nomor induk mahasiswa 18034020039. Dalam materi ini, kami kelompok 5 akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah kedudukan dan peran tes dalam bimbingan dan konseling yang akan saya sampaikan nanti. Yang kedua, ada penggunaan tes dalam bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh teman saya Umi Lailatul Badriah. Dan yang terakhir, ada kode etik penggunaan tes dalam bimbingan dan konseling yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, untuk yang poin pertama akan saya sampaikan yaitu kedudukan dan peran tes dalam bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling sendiri itu ada beberapa layanan. Nah, dalam layanan-layanan itu nanti saya akan menjelaskan beberapa peran tes dalam layanan tersebut. Yang pertama ada layanan dasar bimbingan. Nah, dalam layanan ini hasil tes prestasi belajar membantu menunjukkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa berkaitan dengan belajar. Nah, dengan demikian tes itu sendiri itu berperan sebagai alat untuk membantu konselor memahami siswanya dengan lebih baik dan menyeluruh, sehingga siswanya nanti itu bisa dibimbing dan memahami dirinya sendiri dan bisa mengambil keputusan secara tepat. Dan yang kedua ada layanan responsif. Nah, penggunaan instrumen tes dalam layanan responsif adalah bertujuan untuk membantu konselor memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap siswa yang dibantu dari sisi psikologisnya. Kenapa? Karena dengan demikian dapat dikatakan bahwa tes berperan dalam proses penyelesaian masalah psikologi siswa. Oke, selanjutnya ada yang ketiga adalah layanan perencanaan individual. Nah, dalam layanan ini, konselor membantu peserta menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dengan demikian kedudukan tes dalam kegiatan perencanaan individual adalah memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Jadi siswa nanti bisa mengambil keputusan dengan baik. Sama seperti yang poin yang nomor 2 tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah layanan dukungan sistem. Nah, dukungan sistem adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui perkembangan profesional. Nah, jadi dukungan sistem itu nanti adalah layanan yang akan mendukung layanan-layanan sebelumnya, seperti itu. Nah, kegiatan utama dalam layanan dasar bimbingan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem tadi, nah itu implementasinya didukung oleh beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada layanan informasi. Nah, tes dalam layanan informasi membantu pemahaman individu dalam mengambil keputusan. Maka hasil tes dapat digunakan oleh konselor sebagai salah satu media dalam layanan informasi sehingga siswa dapat mengetahui potensi dirinya. Nah, yang kedua ada layanan konseling. Nah, dalam layanan konseling ini data-data yang diambil dari tes tadi hasilnya dihimpun untuk memberikan informasi yang komprehensif para konseli atau. Nah, selanjutnya ada layanan konsultasi. Nah, dalam layanan konsultasi ini kan menghadirkan narasumber diundang. Nah, itu informasi yang disampaikan itu tentunya berbasis data. Nah, data itu kan didapat dari hasil tes, tapi juga bisa didapat dari data hasil non-tes. Nah, selanjutnya ada layanan penempatan. Layanan penempatan ini tes berfungsi data hasilnya berupa intelijensi, bakat, dan minat kemudian diinterpretasikan dan dapat digunakan untuk membantu siswa memilih dan mengambil keputusan tentang masa depannya. Yang selanjutnya ada layanan apresial dan tindak lanjut. Nah, ini tuh kayak layanan yang terakhir sendiri. Nah, layanan ini sekaligus secara tidak langsung dapat berfungsi untuk menilai keberhasilan program bimbingan secara keseluruhan. Nah, jadi memang layanan apresial dan tindak lanjut ini sudah layanan tahap akhir karena memang dia
berfungsi untuk menilai keberhasilan program secara keseluruhan. Dari hasil penilaian ini, selanjutnya dianalisis dan kemudian merencanakan tindak lanjut bimbingan. Poin yang kedua yaitu penggunaan tes dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, pemilihan tes berdasarkan kriteria. Untuk melaksanakan tes dalam bimbingan dan konseling, hal penting yang harus dilakukan adalah memilih atau menyeleksi alat tes yang harus digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi, salah satu hal penting adalah kriteria tes. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria tes yang baik itu yang seperti apa. Yang pertama yaitu norma usia. Dalam tes, usia itu sangat berpengaruh terhadap kondisi testing. Mengapa? Karena norma usia dapat mempresentasikan performa tes individu-individu yang dikelompokkan dan dinormakan berdasarkan usia kronologisnya. Dan untuk yang nomor 2 yaitu validitas. Suatu tes dianggap layak apabila telah memenuhi kriteria kevalidan, baik kevalidan konstruksi atau penyusunan maupun kevalidan isi. Validitas konstruksi itu menyoroti ketepatan teori atau konsep yang melandasi instrumen tes tertentu. Sedangkan validitas isi itu yang menyoroti validitas isi itu mencakup hal-hal yang hendak diketahui melalui tes tersebut harus terwakili di dalam isi dari suatu tes tertentu. Jadi semisal ketika seorang konselor ingin mengetahui informasi kepribadian dari seorang konseli atau sifat dari seorang konseli, maka tes yang digunakan itu, isi dari tes yang digunakan itu mencakup informasi yang diinginkan oleh konselor. Yang ketiga yaitu rehabilitas. Rehabilitas tes itu memampukan konselor atau pengguna lainnya menentukan taraf di mana bisa melakukan prediksi secara konsisten. Dan yang keempat yaitu praktikalitas. Jadi suatu tes tertentu itu harus praktis dalam penggunaannya. Jadi penggunaan dari tes tersebut itu tidak ribet dan tentunya harus mempertimbangkan dalam segi biaya dan waktu yang diperlukan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan tes dalam bimbingan dan konseling. Untuk keperluan bimbingan konseling, konselor itu harus memiliki data atau informasi yang berkaitan dengan konseli itu sendiri. Jadi tes itu digunakan untuk guna memperoleh informasi atau data yang penting dan akurat. Dan di sini dalam pelaksanaan tes itu ada 2 kategori tujuan. Yang pertama yaitu tes untuk keperluan non-konseling. Jadi tujuan atau tes ini itu tidak ada sangkut pautnya dengan proses konseling. Jadi biasanya itu digunakan untuk merekrut karyawan dalam suatu pekerjaan atau yang lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu penggunaan tes untuk konseling. Jadi artinya setelah tes dilakukan, maka informasi yang telah didapat atau diperoleh itu dapat ditindaklanjut untuk keperluan konseling. Itu yang dimaksud dengan penggunaan tes untuk konseling. Dan informasi yang didapat itu dapat digunakan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu diagnosis informasi pra-konseling. Jadi informasi ini itu didapat sebelum kita melakukan konseling. Seperti mendiagnosis, jadi ya, mendiagnosis informasi atau data dari seorang konseling sebelum melakukan konseling. Dan yang kedua yaitu informasi untuk proses konseling. Jadi setelah kita hanya mereka-reka saja informasi atau data yang kita peroleh, kita akan melakukan konseling. Nah, di dalam proses konseling ini kita juga akan mendapat informasi atau data yang baru dari seorang konseli yang kita konselingi gitu. Terus yang ketiga yaitu informasi untuk perencanaan dan tindak lanjut setelah konseling. Jadi setelah mendiagnosis atau mereka-reka informasi
dari sebelum konseling, terus dilanjut dengan menambah atau mendapat informasi baru dari proses konseling, dan yang ketiga itu informasi setelah melakukan konseling. Dan informasi ini itu bertujuan untuk kita menindaklanjuti atau follow up dari konseling itu sendiri akan dibagaimanakan begitu, akan ditindaklanjuti bagaimana dan sebagainya. Yaitu jenis-jenis tes. Setelah diketahui bahwa tes yang hendak digunakan merupakan tes standar, maka dalam bimbingan konseling ada beberapa instrumen atau alat tes yang dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Di antara jenis-jenis tes ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes kecerdasan. Jadi tes kecerdasan itu sendiri itu untuk mengukur sebagaimana kecerdasan seorang anak, atau dalam kata lainnya itu biasanya untuk mengukur IQ seorang individu. Dan selanjutnya yaitu tes bakat. Jadi tes bakat itu banyak digunakan oleh para konselor dan tenaga profesional lainnya untuk mengidentifikasi yang pertama yaitu kemampuan potensial yang tidak disadari oleh individu. Jadi begini, seorang individu itu biasanya kan ada yang tidak mengetahui potensi apa yang ada dalam dirinya. Nah, melalui tes bakat ini, informasi potensi yang ada pada diri seorang individu itu akan terkuak, atau kita akan mengetahui potensi apa yang ada pada diri seorang siswa itu. Dan yang kedua yaitu mendukung pengembangan kemampuan istimewa atau potensial individu tertentu. Jadi selain untuk mengidentifikasi potensi yang tersembunyi dari seorang siswa, tes bakat ini itu juga mengidentifikasi sebagai alat dukung untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Dan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi, menyediakan informasi untuk membantu individu membuat keputusan pendidikan dan karir atau alternatif pilihan yang ada. Sedangkan identifikasi yang keempat yaitu membantu memprediksi tingkat sukses akademis atau pekerjaan yang bisa diantisipasi individu. Dan yang kelima yaitu berguna bagi mengelompokkan individu dengan bakat serupa bagi tujuan perkembangan kepribadian dan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu inventory minat. Jadi begini, inventory minat itu dikembangkan berdasarkan hasil asumsi bahwa setiap individu itu mempunyai minat atau secara umum maupun minat pekerjaan tertentu. Saya ulangi, yang ketiga yaitu inventory minat. Jadi inventory minat itu dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa adanya perbedaan minat baik secara umum maupun minat terhadap pekerjaan tertentu setiap individu. Karena itu inventory minat itu dirancang untuk menilai minat-minat pribadi dan mengaitkan minat-minat tersebut dengan wilayah pekerjaan tertentu. Yang keempat yaitu tes kepribadian. Yang keempat yaitu tes kepribadian. Jadi tes kepribadian ini itu merupakan instrumen untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, atau hubungan antar pribadi, kepribadian dengan sikap seorang individu. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar ini itu berhubungan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, atau pencapaian dalam suatu bidang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi prestasi seorang siswa. Bisa juga digunakan untuk mengelompokkan siswa menurut tingkat pengetahuannya, dan bisa juga digunakan untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang kelemahan atau kelebihan bidang akademik dari anaknya.
Nah, kita sudah sampai ke poin yang terakhir, yaitu poin yang nomor 3 yang akan membahas tentang kode etik penggunaan tes dalam bimbingan dan konseling. Nah, dalam keadaan apapun, untuk pengetesan ini tuh harus ada kode etik yang harus dipahami dan dipatuhi oleh para tester. Nah, adapun beberapa kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan tes, yaitu klien hendaknya terlibat dalam proses pemilihan tes. Hal ini dilakukan atau harus dipatuhi karena menghindari unsur pemaksaan dalam pemberian tes. Nah, untuk yang kedua adalah alasan para klien untuk menginginkan tes maupun pengalaman masa lalu dengan tes hendaknya dieksplorasi atau ditanyakan. Nah, konselor wajib memberikan orientasi yang tepat kepada klien dan orang tua mengenai alasan digunakannya tes di samping arti dan kegunaannya. Nah, ini juga harus dijelaskan agar klien dan juga orang tua klien memahami apa tujuan dari pemilihan tes yang akan dipilih nanti. Nah, yang selanjutnya, konselor seharusnya menjelaskan tujuan tes dan menunjukkan keterbatasan tes. Nah, tujuan tes itu juga harus dijelaskan oleh konselor kepada kliennya atau kepada konseli, juga keterbatasan tes agar nanti ketika melakukan bimbingan itu tidak ada miskomunikasi. Nah, peranan ini berarti bahwa konselor mempunyai pemahaman yang baik mengenai apa tes itu dan mengapa dia harus mengambil tes yang itu. Nah, seperti itu. Poin yang kedua dari kode etik yaitu wewenang pemberian tes. Nah, di sini testing hanya bisa diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Konselor yang berwenang adalah konselor yang telah menempuh pendidikan sertifikasi tes dalam bimbingan dan konseling. Dalam pemberian tes sendiri, konselor harus sadar bahwa hasil tes bukan hanya skor yang seharusnya diberikan kepada klien, tetapi dan terlebih maknanya yang harus digali dalam menafsirkan hasil. Nah, di sini tuh kenapa harus konselor yang harus memberikan tes, karena memang konselor pun juga harus dipilih yang sudah mengalami atau menempuh pendidikan sertifikasi tes dalam bimbingan dan konseling. Jadi harus benar-benar mengerti tentang tes bimbingan dan konseling yang akan diberikan kepada kliennya. Untuk poin yang nomor 3 dari kode etik yaitu penggunaan hasil tes. Yang pertama adalah data hasil testing wajib diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari klien sendiri atau dari sumber lain. Nah, dalam hal ini data hasil testing wajib diperlakukan setara dengan data informasi lain tentang klien. Jadi, data hasil testing itu tidak harus hanya data itu sendiri. Nah, dia harus dibarengi dengan data dan informasi dari klien itu sendiri. Jadi biar hasilnya itu lebih akurat. Untuk hasil testingnya juga hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada klien. Nah, jadi untuk hasilnya itu hanya diberlakukan untuk orang-orang terdekat klien yang sekiranya itu bisa membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kita presentasikan, apa yang telah kita paparkan bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.